Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ustazah harap kalian semuanya baik-baik saja. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi statistika. Di mana materi statistika ini sebenarnya kalian sudah mengenal materi statistika ini ketika kalian SD. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa poin yang akan kita selesaikan pada materi ini, yaitu kita akan tahu apa itu pengertian statistika dan data statistika, kita akan tahu apa itu aja pengumpulan data, dan kita juga akan mempelajari penyajian data menggunakan diagram, di mana diagram ini akan ada 3, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Semua ini sebenarnya sudah kalian pelajari ketika kalian SD. Di sini kita akan mengulang sedikit atau menambah sedikit ilmu kita mengenai materi statistika. Oke. Next. Sebelumnya kalian pasti sudah tahu kan kalau misalnya ada dalam bentuk diagram. Nah, contohnya ini dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum itu pasti ada diagram partai-partai yang berapa persen peningkatan dari setiap partai. Kalian biasa lihat di TV-TV. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagian dari statistika dengan diagram batang. Oke, next. Silakan kalian baca bahwa penemu statistika itu adalah Gottfried Eichenwald. Oke, dia merupakan seorang filsuf Jerman, ahli ekonomi, hukum, dan statistika. Next. Nah, di sini kita sudah masuki pembelajaran kita, yaitu pengertian statistika dan data statistika. Di mana pengertian statistika itu, istilah statistika berbeda pengertiannya dengan statistik. Jadi jangan disamakan, walau menurut kalian, statistika cuma beda, yang satunya ada A, yang satunya enggak ada A, tapi tetap pengertiannya berbeda ya, di mana statistika itu merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik merupakan kumpulan data atau informasi dalam bentuk angka maupun bukan angka yang menggambarkan masalah tertentu, di mana data tersebut dapat disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Misal, statistika kecelakaan lalu lintas yang berisi angka-angka mengenai banyak korban kecelakaan seperti luka ringan, luka berat, dan meninggal. B. Statistik penduduk merupakan kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah penduduk seperti jumlah penduduk, jenjang pendidikan, dan pekerjaan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses pengolahan dan analisis data hingga penarikan kesimpulan dan keputusan yang akurat. Sedangkan statistik merupakan kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka mengenai suatu masalah, di mana data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Jadi intinya itu statistika itu ilmunya, sedangkan statistik itu adalah data yang kita dapatkan. Oke, next kita masuk ke pengertian data. Dalam statistika, data dapat diartikan sebagai kumpulan keterangan atau informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapatkan gambaran mengenai suatu masalah. Data merupakan kumpulan datum di mana datum merupakan fakta tunggal. Nah, berdasarkan jenis data, bahwa data itu dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini ada nama lainnya, yaitu data kategori, yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Jadi kalau data kualitatif dia tidak dalam bentuk angka, tapi dia dalam bentuk seperti ke dalam pengamatan sifat yang merupakan lebih ke dalam pernyataan. Oke, yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif atau data numerik yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya dapat berubah-ubah. Data numerik atau data kuantitatif adalah data uang diperoleh dari hasil pengukuran berupa angka. Jadi kalau data kuantitatif ini dia berupa angka dan biasanya dia bisa dihitung. Oke, next.
Kita masuk ke pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi menjadi 3, yaitu angket atau kuesioner, 2 wawancara atau interview, 3 observasi atau pengamatan. Untuk yang pertama kita bahas dulu itu angket atau kuesioner. Dalam kegiatan pengumpulan data, penggunaan metode angket atau kuesioner banyak dipilih oleh para peneliti. Angket merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada sekelompok orang dengan maksud agar orang tersebut bersedia memberikan respon terhadap angket tersebut. Oleh karena itu, orang yang memberikan respon disebut responden. Jadi angket itu biasa sering kalian temui kok bentuk angket itu seperti apa. Misal kalian dikasihkan selebaran. Biasanya waktu masuk sekolah juga ada angket penerimaan gitu, oke? Lanjut kita ke pengumpulan data yang selanjutnya. Nah, di sini ada contoh angket. Angket kegiatan ekstrakurikuler. Nah, seperti ini bentuk angket. Jadi dia berupa bentuk pernyataan-pernyataan yang kita harus memilih jawabannya gitu. Kayak di sini diperbolehkan memilih jenis kegiatan ekstrakurikuler yang akan diikuti. Nah, kalian memilih salah satunya. Inilah contoh dari angket. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke wawancara atau interview. Penggunaan metode wawancara akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden, kalian harus bertatap muka langsung dengan mereka satu persatu. Nah, contoh wawancara ini ketika kalian masuk SMP, biasanya ada wawancara kan antara guru yang menerima guru BK yang menjadi pewawancaranya bertanya apapun tentang kalian. Nah, itulah yang namanya wawancara. Biasanya wawancara ini secara tatap muka antara 2 orang atau lebih. Lanjut kita ke observasi atau pengamatan. Pada penggunaan metode observasi, pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Pengamatan dapat digolongkan sebagai pengumpulan data jika pengamatan tersebut berkaitan dengan penelitian direncanakan. Dalam pelaksanaannya, biasanya para peneliti menangkapinya dengan belangko pengamatan. Pengamatan ini biasa sering dipakai nanti kalau kalian sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, kalian pasti akan ada yang namanya observasi. Oke, jadi kalau untuk melakukan sesuatu itu, yang namanya peneliti untuk melakukan sesuatu itu dia tidak langsung terjun ke lapangan, tapi dia mengamati dulu atau mengobservasi dulu tujuan kerjanya dia. Oke. Lanjut, kita masuk ke penyajian data menggunakan diagram. Nah, untuk yang pertama, itu penyajian data menggunakan diagram lambang atau piktogram. Diagram lambang atau piktogram disajikan dalam bentuk lambang-lambang. Nah, ini ada contohnya nih, tabel data banyak dokter spesialis gigi yang bertugas di beberapa provinsi tahun 2013. Jadi, ini ada lambang-lambang dokter nih, itulah yang dinamakan diagram lambang. Jadi, yang untuk satu lambang dokter itu dia mewakili 50 dokter. Jadi untuk Jawa Barat itu pasti ada 7 lambang. Berarti 7 dikali 5, 350. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke penyajian data menggunakan diagram batang. Nah, penyajian data menggunakan diagram batang inilah yang sering banyak kalian lihat sebenarnya. Entah itu di sekolah, entah itu di kantor, ataupun di tempat-tempat kayak di rumah sakit, biasanya dia ada diagram batang. Bahkan di TV seperti tadi contoh waktu pemilihan umum. Nah, di situ juga ada contoh diagram batang. Ya, ini bisa dilihat ya contoh diagram batang. Sini ada contoh soal. Gambar di samping menunjukkan diagram batang dari data hasil ulangan matematika sekelompok siswa. Pertanyaannya, nilai berapa yang paling banyak diperoleh siswa? Yang B, jika KKM mata pelajaran matematika adalah 80, berapa banyak siswa memerlukan remedial? Bisa kalian lihat pada diagram di sampingnya bahwa nilai berapa yang paling banyak diperoleh siswa. Lihat diagram yang dia paling tinggi, yaitu nilai 85. Diagram batang yang paling tinggi itu 85. Yang kedua, jika KKM mata pelajaran matematika ada 80, berapa banyak siswa yang memerlukan remedial? Lihat nilai ulangan yang 80. Kita tarik dia yang banyak siswa. Nah, 80 itu ada untuk 80 itu ada sebanyak 8 siswa. Siswa yang memerlukan remedial adalah siswa yang hasil ulangannya di bawah KKM kurang dari 80. KKM-nya kan 80.
yaitu nilai 75 dan 70, perhatikan. Nah, nilai 70 itu ada sebanyak 3 orang, dan nilai 75 itu ada sebanyak 5 orang. Jadi 5 ditambah 3 itu 8 orang. Berarti yang dia nilai siswa yang memerlukan remedial itu ada 8 orang. Bisa kalian pahami sendiri ya. Oke, lanjut kita ke diagram garis. Nah, diagram garis ini sebenarnya jarang kalian lihat, tapi dia ada. Oke, nah untuk membuat diagram garis, jadi dia membuat titik-titik dulu, terus barulah kalian satukan titik-titik tersebut, ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal bahwa, jadi buat diagram garis ini kayak kalian buat gambar koordinat, dibuat titik-titiknya, bisa kalian pahami ya. Coba kalian lihat contoh soal diagram garis tersebut. Oke. Sebenarnya sama kayak diagram batang, cuma diagram garis itu dia berbentuk garis dan kita membuat titik-titik dulu dalam grafiknya. Oke, kita lanjut ke diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini yang biasanya agak sedikit ribet karena dia pasti ada menggunakan perhitungan. Kalau di diagram batang dan diagram garis kita tidak menggunakan perhitungan, dalam diagram lingkaran kita menggunakan perhitungan. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada gambar menunjukkan sumber air minum yang dikonsumsi oleh penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 dengan populasi penduduk 34 juta jiwa. Sumber air minum mana yang paling banyak dikonsumsi penduduk? Berapa banyak penduduk yang mengonsumsinya? Kita lihat dulu dari persentasenya yang paling banyak, yaitu air sumur, ada 36%. Kita mau tahu kan berapa banyak penduduk yang mengonsumsinya? Cara kita mengetahuinya yaitu 36% tadi kita kalikan dengan 34 juta jiwa. Dapatlah dia 12.240 jiwa. Ya. Jadi kalau dia persentase berarti dia 36%, 36/100. Tapi kalau misalnya dia nanti dalam bentuk diagram lingkarannya itu dalam bentuk sudut, maka kalian harus menggunakan pasangannya itu gunakan sudut ya 360 derajat. Oke, lanjut yang B. Sumber air minum yang sumber lainnya berada di sekitar rumah adalah air sumur dan air pompa. Pertanyaannya tadi kan berapa banyak penduduk yang mengonsumsi air yang sumbernya di sekitar rumah. Yang di sekitar rumah itu dia ada air sumur dan air pompa. Ya. Air pompa sudah sama kayak tadi pengerjaannya, cuma bedanya karena dia 2 berarti ditambahin dulu baru kalian selesaikan seperti yang A tadi. Oke, bisa kalian pahami ya. Oke, setelah kalian memahami materinya, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu jelaskan tentang pengertian data dan statistika, kemudian kamu jelaskan pengertian statistika dan statistik. Yang kedua, di sini ada tabel, kalian buatlah diagram batang dan diagram garisnya. Terserah diagram batang dan diagram garis ini mau kalian buat mau diwarna-warnain, terserah, sekreasinya kalian. Yang ketiga juga diagram lingkaran. Di sini ada soal kalian buat diagram kalian cari kayak contoh diagram lingkaran tadi. Oke. Kerjakan tugas ini di buku latihan, kerjakan dengan baik dan dengan benar. Perhatikan jika masih ada yang belum dimengerti, coba kalian buka lagi slide-slide sebelumnya untuk lebih paham lagi. Jika masih belum paham juga, silakan kalian buka atau kalian buka buku panduan yang kalian punya. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas materi statistika, di mana materi statistika ini merupakan materi terakhir kita pada semester ini. Oke, kita akan ketemu lagi pada semester depan atau pada jenjang berikutnya dengan materi yang baru. Oke, pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar statistika, yaitu kita sudah tahu apa itu statistik, apa statistika, kita sudah tahu perbedaan statistik dan statistika. Kita juga tahu bahwa dalam statistika itu terdapat ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu terbagi menjadi 3, yaitu kuesioner atau angket, wawancara, dan observasi. Dan kita juga sudah tahu
bahwa untuk penyajian data itu terdapat menjadi 4, yaitu diagram lambang, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.